Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam majelis ilmu yang merupakan salah satu dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga nanti di hari kiamat kita bisa dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-5. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. La yaghtasil aja atus sapa ahadukum salah siji sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu ad-daimi kang meneng. Wa huwa halih utawi ahadukum iku junubun wong kang junub. Akhrajahu Muslimun. Walil Bukhari lan ketua Imam Bukhari la yabulanna aja nguyuh temen sapa ahadukum salah siji sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu ada imi kang meneng.
alladzi kang la yajri kang ora mili apa alladzi thumma yaghtasilu nuli atus sapa ahadukum fihi ing dalem alma ad-daim. Wali muslimin lan kedua Imam Muslim minhu wali Abi Dawud lan kedua Imam Abi Dawud wala yaghtasil lan ojo atus sapa ahadukum fihi ing dalem ina ing dalem alma ad-daim minal janabati saking janabah. Wa an rajulin lan saking wong lanang sahiba kang ngancani sapa rajul an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sahabat Nabi ya. Qala atau sahiba kang dadi sahabatin kang dadi sahabat an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngucap sapa rajul naha wis nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaghtasila ing yen ta'atus sapa almar'atu wong wadon bifadli rajuli kelawan banyu luwihe wong lanang. Awi rajulu utawa wong lanang bifadlil mar'ati atus kelawan banyu luwihane wong wadon. Wal yaghtarifa lan yakti utawa becik nyiduk sapa rajul wal mar'ah jami'an nyiduk banyu jami'an halih sekabehane. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi iku yaghtasilu atus sapa nabi bi fadli Maimunah kelawan banyu sisane Maimunah garwane Kanjeng Nabi. Akhrajahu Muslim. Wali ashabin nabiyyi lan kedua pira-pira sahabatin Nabi ightasala was'atu sapa ba'du azwajin Nabi sebagian pira-pira garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin ing dalam wadah banyu qaswah. Faja'a mongko teka sapa Kanjeng Nabi liyaghtasila kanggo atus sapa Kanjeng Nabi siram sapa Kanjeng Nabi minha sangking jafnah. Faqalat mongko dawuh sapa zaujatun Nabi inni ana sapa temene ingsun iku kuntu was ana sapa ingsun iku junuban wong kang junub. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi innal ma'a sak temene banyu iku la yujnibu ora dadi junub apa banyu. Wasahahahu lan nyohahaken ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Khuzaimah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang masalah air dalam Kitabut Thaharah. Dalam hadis yang kelima yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang kalian itu mandi di air yang diam, berarti tidak mengalir, di air yang diam tidak mengalir, sedangkan dia dalam keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang kalian itu kencing di dalam air, dalam air yang tenang, yang diam, yang tidak mengalir. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalam air yang diam tersebut. Kemudian untuk Abi Hurairah, untuk Abi Dawud, yang hadis dari Abi Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wala yaghtasil fihi minal janabah, dan janganlah salah seorang kalian mandi
di dalam air yang tenang dari junub. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini ada larangan ya, bagi seseorang yang sedang junub untuk mandi di air yang tenang. Termasuk di sini adalah orang yang haid maupun orang yang nifas, mandi dari haid atau nifas itu dilarang untuk mandi di air yang diam. Air yang diam itu air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir. Kita tahu ada air yang diam seperti di kolam renang misalnya, airnya kan diam. Atau misalnya di bak mandi, airnya diam, tidak mengalir. Ada air yang mengalir seperti air sungai misalnya, dia mengalir dengan deras. Untuk orang yang sedang dalam keadaan junub atau dia sedang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, artinya sudah selesai dia dari haid atau nifas, maka ada larangan dalam hadis ini untuk mandi di air yang diam. Kenapa? Karena ini bisa mengotori air. Bisa mengotori air. Itu alasannya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kalau airnya itu sedikit, jelas nanti juga bisa membahayakan terhadap air tersebut. Apabila ada najis yang ada pada dirinya, maka akan menjadikan air tersebut menjadi najis. Jika airnya banyak, maka jika sampai merubah sifat-sifat air tersebut juga bisa menjadi najis. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Di sini ada larangan seseorang untuk kencing di air yang diam, yang tidak mengalir. Seperti yang banyak dilakukan oleh orang kalau dia mandi di kolam renang, mau kencing, kemudian kencing di dalam kolam renang itu. Kadang dia berpakaian, pakai celana, kencing di dalam daripada keluar dari kolam, kemudian dia kencing di dalam kolam renang itu. Padahal kolam renang itu bukan milik dia, milik seseorang yang banyak orang yang di situ dia mandi, banyak orang yang mandi di kolam renang itu. Sementara dia kemudian kencing di dalam kolam renang tersebut. Di sini dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan seseorang itu kencing di air yang tenang. Air yang tenang maksudnya air yang diam, yang tidak mengalir. Karena kencing di dalam air itu nanti akan menyebabkan adanya, pertama mengotori dan bisa menajisi air. Kalau airnya itu banyak, satu kolam renang yang besar misalnya, kalau yang kencing satu orang mungkin tidak berubah, airnya tidak berubah, tetap sifat-sifatnya itu akan tetap. Maka airnya tidak menjadi najis, tapi akan menjadi kotor, itu akan mengotori kolam renang itu. Dan orang yang berikutnya juga akan jadi mikir-mikir kalau mau mandi di situ. Gimana ya? Kayaknya ada orang-orang pada kencing di situ dan seterusnya. Kemudian yang apabila kolam renangnya airnya sedikit, maka nanti airnya menjadi najis seluruhnya. Selain itu, kalau masalah kencing di air yang diam ini,
di situ ada unsur at-tadammuh bil baul. Tadammuh bil baul itu kan haram bil ijma', bahkan tergolong sebagai dosa besar. Tadammuh itu yaitu dia mencipratkan air kencing ke badan, ke pakaian. Kalau seseorang misalnya di dalam kolam, kemudian dia kencing, kan kena, celananya akan kena apa? Kena air kencing, kemudian badannya juga akan kena air kencing. Itu namanya tadammuh bil baul, dan itu termasuk dosa besar. Tadammuh bil baul itu termasuk dosa besar yang harus dihindari. Bahkan di dalam hadis, tadammuh bil baul itu salah satu dosa yang bisa menyebabkan seseorang diazab di dalam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu." Bersucilah kalian dari kencing, karena kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing, yaitu apabila seseorang melakukan talawuth atau tadammuh bil baul. Maka kita harus lebih berhati-hati dalam masalah ini. Kalau kencing harus berhati-hati dengan pengertian jangan sampai kita melumuri badan kita atau pakaian kita dengan air kencing itu. Kalau kencing dituntaskan dulu, jangan sampai belepotan, jangan sampai mengenai badan, jangan sampai mengenai pakaian yang kita kenakan. Jadi seharusnya adabnya kalau seseorang itu mandi di kolam, ya kalau dia mau kencing dulu di luar, kemudian dia istinja, setelah itu baru masuk ke kolam. Bukan langsung masuk ke kolam, kemudian kebelet kencing di dalamnya. Nah, ini dilarang. Perbuatan yang seperti itu dilarang. Apalagi jika kolam renang itu bukan kolam renang milik kamu. Nah, jelas itu nanti hukumnya adalah haram meskipun airnya itu banyak. Kalau airnya banyak kan tidak menajisi. Dia sendiri yang kencing di situ, kolam renangnya besar sekali, dia sendiri yang kencing, tidak mempengaruhi status dari air itu. Air itu tidak menjadi najis karena airnya lebih dari 2 qullah dan tidak berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Tapi kolam renang itu kan milik orang lain, yang terkadang ditulisi dilarang kencing di dalam kolam renang. Sudah ditulisi dilarang kencing, dia tetap kencing di dalamnya. Nah, ini jelas dia sudah melakukan perbuatan yang haram. Nah, selain tadi ada perbuatan haram lainnya, yaitu melakukan tadammuh bil baul. Kalau seandainya airnya sedikit, maka lebih parah lagi, karena akan menjadikan air itu menjadi air sedikit, artinya air yang kurang 2 qullah, maka akan menjadikan air tersebut menjadi najis seketika dengan dia kencing di dalamnya. Itu. Kalau kolamnya itu milik dia sendiri, misalnya dia punya kolam renang pribadi yang luas, airnya banyak, maka sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh untuk kencing di dalamnya. Nah, tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan haram untuk dia kencing di dalamnya. Nah, karena di sini permasalahannya itu bukan sekedar kencing di dalam, atau bukan sekedar masalah najis. Kalau masalah najis sudah tentu bahwa air kencing itu najis, itu sudah bil ijma'. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan air kencing itu tidak najis. Semuanya mengatakan itu adalah najis berdasarkan banyak sekali dalil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi larangan kencing di dalam air yang diam,
itu bukan semata-mata permasalahan najis, juga ada permasalahan-permasalahan lain yang lainnya. Disebutkan dalam beberapa hadis yang lain bahwa seseorang yang kencing di air yang tenang itu dikhawatirkan ada jin yang nanti akan menyakiti dia. Artinya ada jin yang di dalamnya itu yang nggak rela dikencingi di situ, kemudian dia dia akan menyakiti orang tersebut. Dia akan menjadi sakit, dia akan terkena bahaya dari jin yang tidak rela dikencingi di situ, seperti halnya seseorang yang dilarang untuk kencing di lubang, di tanah misalnya ada lubang kemudian kamu kencingi. Bisa jadi di situ nanti ada itu rumahnya jin, kemudian dia tidak rela kamu kencingi, kamu bisa kena bahaya, bisa diserang oleh jin itu dan kamu bisa sakit dan seterusnya. Demikian juga disebutkan dalam beberapa hadis, seseorang yang kencing di dalam air yang tenang, bisa ada jin yang marah kemudian menjadikan kamu celaka oleh jin tersebut. Karena itu harus dihindari kencing di dalam air yang diam. Air yang diam artinya air yang tidak mengalir. Beda kalau di sini berarti menunjukkan ada perbedaan antara air mengalir dan air yang diam. Kalau air yang mengalir maka tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang dilarang di sini adalah kencing di air yang diam, bukan air yang mengalir. Kalau misalnya di sungai airnya sangat deras, kemudian kamu kencing di dalamnya, maka di sini tidak ada keharaman. Kenapa? Karena airnya kan terus berganti. Ketika kamu mengencingi air di sini langsung ditolak atau diganti dengan air yang berikutnya. Kencing di sini airnya langsung ke bawah, ganti air yang berikutnya, begitu seterusnya. Kalau air yang mengalir. Beda kalau air diam, ketika kamu kencing di situ ya airnya tetap di situ. Sehingga ada perbedaan hukum antara kencing di air yang diam dan air yang mengalir. Yang dilarang di dalam hadis ini adalah kencing di dalam air yang mengalir, yang diam, yang tidak mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Hadirin rahimakumullah, wala yaghtasil dalam riwayat Abu Dawud, wala yaghtasil fihi minal janabati. Ini seperti riwayat yang pertama tadi, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Kalau ini bukan dalam hal atau bukan dengan pengertian haram, bukan dengan pengertian haram, tetapi tidak semestinya seseorang yang junub itu ketika dia mandi itu masuk ke dalam air yang diam. Orang yang junub kan tidak najis, dia tidak najis. Kemudian dia masuk ke dalam air yang diam untuk mandi junub, maka tidak seharusnya dia melakukan yang seperti itu. Demikian juga orang yang misalnya sudah suci dari haid, dia sudah istinja, sudah bersihkan, kemudian atau orang yang nifas sudah berhenti darahnya, kemudian dia sudah istinja, kemudian tidak semestinya dia masuk ke dalam air atau mandi di dalam air yang tenang atau air yang diam yang tidak mengalir tersebut. Tidak semestinya dia melakukan hal tersebut karena itu bisa mengotori air tersebut. Tetapi hukumnya tidak haram apabila airnya itu banyak, kemudian dia masuk ke dalam kolam itu niat untuk mandi junub, maka itu tidak diharamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau buang air besar bagaimana? Nah, itu lebih-lebih lagi. Buang air besar di dalam air yang tenang, di kolam renang. Di kolam renang. Meskipun dari sisi najisnya, ya, kalau dari sisi najisnya, najis kencing itu lebih berat daripada najis tai. Ya, dari sisi najisnya, meskipun kalau kita itu lebih jijik dengan tai, misalnya ada kencing sama tai, itu kita lebih jijik dengan tai daripada air kencing. Tapi sesungguhnya dalam syarak, najisnya kencing itu lebih berat daripada najisnya tai. Kalau seseorang tadammuh bil baul, itu haram bil ijma'. Bahkan minal kabair, tergolong sebagai dosa besar bil ijma', dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Tapi kalau seseorang itu tadammuh bil ghaid, dia melumuri badannya atau pakaiannya dengan tai, maka itu dalam mazhab Syafi'i tergolong sebagai dosa kecil. Misalnya seseorang berak kemudian main-main dengan beraknya, dilumuri ke tangannya, ke misalnya, maka itu tergolong sebagai dosa kecil dalam mazhab Syafi'i. Kalau dengan kencing itu tergolong sebagai dosa besar. Tetapi apabila seseorang itu berak di dalam kolam renang, misalnya di dalam air yang tenang, maka ini lebih buruk dibandingkan dengan kencing di dalam kolam atau air yang tenang itu, air yang diam itu. Kenapa? Karena ya langsung nampak kemampul-kemampulnya itu, langsung terlihat jorok sekali. Kalau air kencing kan dia langsung bercampur dengan air, tidak begitu terlihat. Tetapi kalau tai yang dia berak di dalam kolam itu langsung terlihat sangat jorok dan sangat orang langsung nggak mau mandi di situ. Wah, ada tainya, dia langsung nggak mau mandi di situ. Padahal itu tempat untuk mandi. Beda kalau kencing, orang nggak kelihatan ini ada yang kencing apa enggak. Akhirnya masih ada orang yang mau mandi di situ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memang misalnya kebelet pipis atau mau berak, ya keluar dulu dari kolam renang, misalnya dari kolam air itu yang airnya diam, berak dulu, kencing dulu, kemudian istinja, baru masuk. Itu adabnya seperti itu. Harus, ini adalah dalam hukum agama, kita harus lebih berhati-hati dalam masalah ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis berikutnya, hadis yang ke-6. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadli rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wa liyaghtarifa jami'an. Dari seorang laki-laki yang menjadi sahabat Nabi. Di sini disebutkan rajul, ya. Kalau biasanya kan an Abi Hurairah, an Ibni Mas'udin, an Ibni Umar. Di sini an rajulin, dari seorang laki-laki. Ada seorang sahabat yang tidak disebut namanya oleh perawi. Entah orang nggak tahu namanya bisa jadi, atau lupa namanya, atau sengaja. Sebagian ada yang sengaja tidak menyebut nama seorang perawi. Tetapi di sini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena orang yang tidak disebut namanya dalam hadis ini itu adalah sahabi, seorang sahabat Nabi. Dan kaidahnya dalam mustalahul hadis, as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil. Artinya adlun fir riwayah, adil dalam periwayatan.
Apa artinya adil dalam periwayatan? Artinya mereka tidak ada yang berbohong dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua sahabat nggak ada yang berani berbohong dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun di sini tidak disebut siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak mempengaruhi terhadap status hadisnya. Beda kalau nanti yang tidak disebut namanya itu adalah dari kalangan tabi'in atau tabi'in yang bukan sahabat. Maka di sini bisa akan berpengaruh terhadap status hadis tersebut. Tapi karena di sini yang tidak disebut namanya oleh perawi adalah sahabat, maka ini gak mempengaruhi terhadap status hadis dengan alasan as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil, artinya la yakdzib, tidak berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti para sahabat itu semuanya sholihun, semua sahabat itu muttaqun, bertakwa, enggak. Ada sebagian sahabat yang fasik, ada sebagian sahabat yang melakukan dosa besar, ada sebagian sahabat itu yang mencuri, ada sebagian sahabat yang berzina, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adlun dalam syahadah, dalam persaksian. Tapi kalau adl dalam riwayat artinya bahwa para sahabat itu tidak berbohong dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadis ini meskipun disebutkan an rajulin, tidak disebut siapa namanya, itu tidak masalah, tidak mempengaruhi terhadap status hadis, karena yang tidak disebut namanya itu adalah sahabat. Qala naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antaghtasilal mar'atu bifadlir rajuli awir rajul bifadlil mar'ah. Rasulullah melarang seorang perempuan itu mandi dengan air lebihan mandi seorang laki-laki, atau seorang laki-laki mandi dengan air lebihan seorang perempuan. Jadi fadl di sini artinya adalah air yang sudah digunakan, bukan lebihan itu yang tersisa dari misalnya suami istri. Nah, suami istri ini maksudnya begitu. Al-mar'ah ar-rajul maksudnya seorang ar-rajul seorang suami, al-mar'ah seorang istri, atau secara umum. Nah, tetapi konteksnya adalah itu. Seorang suami istri, keduanya junub, kemudian istrinya mandi, mandi junub dengan air tertentu, kemudian setelah itu suaminya ganti mandi. Maka seorang suami ini yang mandi tidak boleh dia menggunakan air sisa mandi. Air sisa artinya air yang sudah digunakan untuk mandi oleh istrinya. Atau sebaliknya, suaminya dulu yang mandi, maka bagi istrinya tidak boleh bagi dia menggunakan air yang sudah dipakai untuk mandi suaminya untuk dia mandi. Nah, di sini ini adalah dalil tentang air mustakmal. Nah, tentang air mustakmal. Yang dimaksud fadl ini bukan air sisa. Kalau air sisa misalnya di sini ada bak mandi misalnya, kemudian istrinya mandi dari bak ini, nah, dia mandi. Setelah itu setelah selesai suaminya datang mandi dari bak ini yang tersisa dari air itu tidak masalah. Karena air yang di bak itu belum dipakai untuk mandi oleh si istri. Nah, yang dimaksud hadis ini adalah misalnya istrinya mandi, kemudian air bekas mandi itu ditampung lagi, dipakai untuk mandi oleh suaminya. Itu nggak boleh, berarti dia menggunakan air mustakmal.
Al-ma'ul musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Itu namanya al-ma'ul musta'mal. Kalau seseorang berwudu, misalnya berwudu, maka air yang menetes dari anggota badan yang wajib dibasuh, yang wajib dari basuhan yang wajib, maka itu disebut al-ma'ul musta'mal. Misalnya kita berwudu, basuhan yang pertama ini kan basuhan yang wajib untuk menghilangkan hadas. Maka sisa atau yang menetes dari wajah dari basuhan yang pertama yang menetes ini namanya al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal hukumnya tahirun ghairu mutahhirin, suci tetapi tidak mensucikan. Nggak bisa digunakan untuk apa? Untuk berwudu atau untuk mandi junub, nggak bisa. Itu namanya al-ma'ul musta'mal. Tapi kalau mau untuk nyuci pakaian yang nggak najis misalnya, maka bisa. Atau untuk minum maka bisa, seandainya mau. Nah. Karena apa? Karena dia al-ma'ul musta'mal itu tahirun ghairu mutahhirin, suci tidak mensucikan. Kalau untuk basuhan yang kedua yang tersisa dari basuhan yang kedua, misalnya basuhan yang pertama yang menetes ini musta'mal, kemudian dia membasuh wajah untuk kedua kalinya, ini hukumnya sunnah, bukan untuk menghilangkan hadas. Maka yang menetes dari basuhan yang kedua itu tidak musta'mal. Nah, kalau misalnya dari basuhan yang kedua kemudian ditampung untuk membasuh tangan yang pertama, itu tidak masalah karena itu tidak musta'mal. Nah, untuk membasuh basuhan yang pertama dari tangan itu kan menghilangkan hadas. Maka yang menetes dari basuhan yang pertama dari membasuh tangan itu musta'mal. Nah, kemudian untuk membasuh yang kedua yang menetes dari basuhan yang kedua itu tidak musta'mal. Karena air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Paham? Nah, kalau mandi air musta'malnya yang mana? Yaitu air yang digunakan, yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, yaitu pada basuhan yang pertama. Ketika kita misalnya sudah misalnya ngambil air kemudian kita junub, misalnya kita basuhkan ke seluruh badan untuk sisa atau air yang kemudian menetes dari basuhan pertama dari seluruh badan, itulah yang musta'mal. Nah, itu yang musta'mal. Jadi kalau kita misalnya kita siramkan ke badan kita, maka yang menetes itu namanya musta'mal. Tapi selama masih ada di badan itu tidak musta'mal. Karena ada sebagian yang nggak paham juga. Selama dia belum terpisah dari anggota badan yang wajib dibasuh, maka dia tidak dikatakan musta'mal. Kalau misalnya kita berwudu, kita basuhkan di sini. Kalau kita bawa ke bawah tidak musta'mal karena dia masih menempel di sini, maka boleh diratakan ke seluruh badan. Bukan di sini harus air baru, di sini harus air baru. Begini enggak. Atau misalnya mandi di sini disiram. Kalau sudah di sini disiram kemudian mengalir ke seluruh badan sudah cukup untuk membasuh bawahnya. Enggak perlu di sini disiram, di bawahnya disiram lagi, disiram sampai ke bawah, enggak. Karena kalau sudah mengalir ke seluruh badan, ketika dia masih menempel di badan, tidak dikatakan musta'mal. Meskipun dia mengalir dari atas sampai ke bawah, mengalir, ini sudah termasuk, ini nanti sudah mencukupi untuk membasuh seluruh badan. Nah, yang menjadi musta'mal itu ketika dia sudah terpisah dari anggota badan yang wajib dibasuh itu, dalam wudhu ataupun mandi, maka dia menjadi musta'mal. Setelah itu basuhan pertama seluruh badan itu sudah basah dengan air ketika mandi junub, kemudian dia
setelah itu dia misalnya pakai sabun, kemudian setelah itu dia membasuhnya lagi untuk yang kedua, ketiga, keempat. Maka sisa basuhan yang kedua, ketiga, keempat itu tidak mustakmal. Tidak disebut air mustakmal syar'an. Kalau secara bahasa ya mustakmal, tetapi secara istilah dalam syara' itu bukan mustakmal karena basuhan yang kedua itu bukan untuk menghilangkan hadas. Yang menghilangkan hadas adalah basuhan yang pertama. Nah, hadis ini berbicara tentang al-ma'ul mustakmal. Kalau air itu sudah digunakan oleh istri untuk mandi junub, maka jangan dipakai lagi kalau airnya mustakmal. Demikian juga sebaliknya, kalau suami sudah pakai air itu untuk mandi junub, jangan dipakai oleh istri. Karena itu al-ma'ul mustakmal tidak mutahhir, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Maknanya seperti itu. Bukan artinya tadi istrinya mandi di bak mandi itu sudah selesai, suaminya nggak boleh mandi lagi di bak itu, enggak. Bukan begitu artinya. Bukan yang tersisa dari mandi, tetapi yang telah digunakan untuk mandi junub tidak boleh dipakai lagi untuk mandi junub berikutnya, karena air tersebut statusnya menjadi al-ma'ul mustakmal. Kemudian wal yaghtarifa jami'an, tetapi keduanya itu boleh untuk menciduk air bersama-sama. Artinya kalau misalnya mandi bareng suami istri sama-sama junub, kemudian mandi bareng atau enggak mandi bareng, dia boleh mengambil air dari dalam kolam atau bak mandi atau dari timba, itu bisa dia mengambil dengan tangannya. Bisa. Sama-sama ngambil dari situ, bukan airnya yang sudah dipakai suami dipakai istri, enggak, tetapi wadahnya satu. Wadah airnya, bak mandinya misalnya satu, kemudian sama-sama ngambil yang itu boleh pakai tangan atau pakai pakai gayung, misalnya pakai gayung. Sama-sama nyiduk air dari tempat yang sama, itu diperbolehkan, bukan masalah. Yang masalah tadi apa? Menggunakan air mustakmal, air yang digunakan, yang sudah digunakan untuk mandi junub, gak boleh dipakai lagi. Tapi kalau air yang belum dipakai, yang masih ada di bak mandi, maka itu boleh untuk digunakan. Digunakan sama-sama. Kalau pakai gayung boleh, pakai tangan juga boleh, asalkan ketika tangannya dimasukkan ke dalam air itu tidak dalam rangka berniat menghilangkan hadas. Kalau nanti air dimasukkan, apalagi airnya sedikit, misalnya airnya satu timba, kemudian pakai tangan, dia ngambilnya pakai tangan, niat menghilangkan hadas, maka ini nanti menjadi mustakmal. Tapi kalau enggak, dia mengambil air bukan untuk niat menghilangkan hadas, kemudian dia basuhkan ke badannya untuk menghilangkan hadas, maka itu tidak menjadi air mustakmal. Hadirin rahimakumullah. Karena terkadang ada yang pemahamannya kemudian bingung dalam masalah ini. Bagaimana seseorang, ada yang mengatakan nggak boleh, kemudian dia menciduk air dengan tangannya. Ada yang berpahaman seperti itu. Kalau dia tidak berniat menghilangkan hadas yang ada di tangannya, maka itu tidak masalah. Tidak masalah, artinya tidak menjadikan air tersebut menjadi mustakmal. Hadirin rahimakumullah. Wal yaghtarifa jami'an. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-7. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di situ kalau radhiyallahu anhu ditambahi anhuma karena Ibnu Abbas namanya Abdullah dan Abbas ayahnya itu sama-sama sahabat Nabi.
sehingga dikatakan anhuma. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha. Bahwa Nabi itu mandi dengan air sisa dari Maimunah. Maimunah itu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beda. Fadl dalam hadis ini beda dengan fadl dalam hadis ke-6. Kalau fadl dalam hadis ke-6 maksudnya adalah al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Kalau yang ke-7, dalam hadis yang ke-7 dikatakan Nabi itu mandi dengan air sisa mandinya Maimunah, istrinya. Nah, artinya berarti Maimunah mandi, sudah selesai, kemudian Nabi mandi dengan air yang masih tersisa, bukan mandi dengan air yang sudah dipakai oleh Maimunah untuk menghilangkan hadas. Jadi misalnya ini satu timba, kemudian Maimunah mandi setengah timba, masih ada setengahnya lagi. Ini untuk gambaran saja, masih ada setengahnya lagi. Kemudian Nabi mandi dengan yang setengah itu. Itu maksud dari hadis ini. Tidak bertentangan dengan hadis yang kelima, yang keenam. Karena yang keenam tadi yang dimaksud adalah al-ma'ul musta'mal. Di sini harus diperhatikan. Karena kalau seseorang memahaminya secara harfiah, tidak talaqi, tidak ngaji kepada ulama, maka orang akan mengatakan, loh, hadis ke-7 ini kok bertentangan dengan hadis ke-6. Hadis ke-6 tadi nggak boleh seorang laki-laki menggunakan fadl dari sisa air seorang perempuan, demikian juga sebaliknya. Nah, ini yang hadis ke-7 Nabi kok malah memakai air yang sudah digunakan oleh Maimunah. Nah, seakan-akan bertentangan, padahal beda fadl dalam hadis yang ke-6. Fadl itu lafadz di sini ya. Lafadz dalam hadis kan dikatakan naha Rasulullah antaghtasilal mar'atu bifadlir rajuli. Fadl di sini artinya adalah sisa air yang sudah dipakai, lebihan atau air yang sudah dipakai untuk bersuci. Itu dalam hadis yang ke-6. Sedangkan dalam hadis yang ke-6 dikatakan kana yaghtasilu bifadli Maimunah. Artinya air yang masih ada, yang tersisa dari air yang sudah dipakai oleh Maimunah. Jadi Maimunah sudah pakai, airnya masih ada sisa, itu sisanya dipakai oleh Nabi. Bukan air yang sudah dipakai Maimunah dipakai Nabi, enggak. Kalau seperti itu nanti akan bertentangan dengan hadis yang ke-6. Nah, akhrajahu Muslim wa li ashabis sunan ightasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaghtasila minha. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sebagian istri Nabi itu ada yang mandi dalam sebuah wadah air, kemudian Nabi datang dan mandi dari wadah itu. Nah, ini kan lebih jelas. Dari wadah yang sama Nabi mandi dari air yang ada di situ, yang tersisa dari yang telah digunakan oleh sebagian istri Nabi. Faqalat, kemudian istri Nabi yang telah mandi dari air tersebut berkata, "Inni kuntu junuban." Wahai Rasulullah, saya tadi itu junub. Artinya saya telah menggunakan air tersebut untuk mandi junub, air yang sebelumnya yang tadi yang sudah dipakai, kemudian yang tersisa, tinggal yang tersisa itu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan innal ma'a la yujnibu. Innal ma'a la yujnibu. Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Artinya air itu tidak menjadi
atau hukum junub itu tidak pindah ke air. Nah, hukum junub itu tidak pindah ke air karena dipakai untuk mandi junub, kemudian airnya menjadi junub, enggak, sehingga enggak bisa dipakai, tidak. Air tetap suci. Karena badan orang yang junub itu tidak najis. Nah, ini tambahan faidah ya, tambahan faidah. Badan orang yang junub itu tidak najis. Badan perempuan yang haid itu tidak najis. Badan perempuan yang nifas itu tidak najis. Kalau yang najis dari perempuan yang haid itu bagian yang terkena darah. Nah, bagian yang terkena darah, darah haid, darahnya itu najis. Bagian yang terkena darah itu yang najis. Kalau tangannya perempuan yang haid tidak najis. Badannya itu juga tidak najis, kakinya juga tidak najis. Yang najis hanya bagian badan yang terkena darah saja. Itu yang najis dari perempuan yang haid. Karena itu seorang perempuan kalau dia sedang haid, boleh dia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Boleh dia untuk memasak, boleh dia untuk mencuci baju, silahkan, nggak ada masalah. Karena seorang perempuan yang haid itu tidak najis kecuali bagian yang terkena darah saja yang najis. Karena ada sebagian pemahaman kalau seorang perempuan sedang haid dia nggak boleh melakukan aktivitas apa-apa termasuk nyuci pakaian nggak boleh, nanti jadi najis. Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Sayyidah Aisyah istrinya untuk diambilkan semacam selendang beliau, rida. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya sedang haid. Kemudian Nabi mengatakan, inna haidotaki laisat fi yadiki. Sesungguhnya haid kamu itu bukan di tangan. Yang haid itu kan bukan tangan. Maka nggak apa-apa kamu ngambil sesuatu itu tidak menjadikan sesuatu yang kamu pegang itu menjadi najis. Nah, dijelaskan oleh Nabi seperti itu. Demikian juga orang yang junub. Orang yang junub itu juga badannya tidak najis. Karena pernah ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena selalu bersama Nabi. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak bersama Nabi. Nabi berjalan, Abu Hurairah nggak ada. Sengaja Abu Hurairah menjauh dari Nabi sehingga dicari-cari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketemu kemudian ditanya, kamu tadi di mana? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya tadi sedang junub, makanya saya tidak berjalan bersamamu. Mandi terlebih dahulu untuk kemudian bisa bersama Nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Tidak sebaiknya Abu Hurairah melakukan yang seperti itu. Bahkan ada sebagian pemahaman yang ekstrim mengatakan kalau seseorang sedang junub kemudian keluar dari rumahnya dalam keadaan belum mandi, maka para malaikat akan melaknatnya. Itu juga sesuatu yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Tidak mengapa seorang yang sedang junub melakukan aktivitas, yang penting ketika dia akan sholat, maka dia harus sudah mandi dari junubnya tersebut. Tetapi yang afdol, yang lebih utama, seseorang mensegerakan untuk mandi untuk menghilangkan hadas junubnya tersebut. Karena berdasarkan hadis tadi tentang Abu Hurairah.
Ada juga hadis tentang Hanzalah yang sangat terkenal dengan istilah Hanzalah ghasilul malaikah. Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat. Karena diriwayatkan Hanzalah dia sedang baru saja menikah. Baru saja menikah, dia masih pengantin baru. Kemudian malamnya, di malam pertama dia melakukan hubungan suami istri. Kemudian subuh dia mandi dan sholat. Setelah sholat dia melakukan hubungan suami istri lagi. Setelah subuh. Kemudian ada panggilan seruan jihad dari luar. Setelah itu istrinya ditinggalkan dan dia pergi jihad dalam keadaan masih junub. Nah, setelah itu berperang, dalam perang itu Hanzalah meninggal syahid, mati syahid dalam peperangan tersebut, masih pengantin baru, mati di medan perang. Nah, Rasulullah melihat Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Nah, maka Nabi kemudian bertanya kepada istrinya, bagaimana kok bisa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat? Diceritakan ternyata Hanzalah pergi perang dalam keadaan junub. Itu kan sebagai dalil bahwa tidak mengapa seseorang itu melakukan aktivitas meskipun dia dalam keadaan junub. Hadirin rahimakumullah. Waktu sudah habis. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan sebelumnya atau pertemuan setelahnya ya, sampai keliru. Jadi akan kita lanjutkan dalam pertemuan setelahnya, insya Allah. Hadis yang ke-8, 9, dan 10 dalam bab tentang air. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.